teman-teman, kembali lagi bersama saya Laura Octavia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi telemedicine dan telehealth dan sistem informasi klinis. Yang pertama ada pengertian telemedicine dan telehealth. Telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk diagnosis, konsultasi, serta pemantauan kesehatan pasien. Telehealth mencakup aspek yang lebih luas, termasuk pendidikan kesehatan, layanan preventif, dan pengelolaan kesehatan menggunakan teknologi digital. Kemudian ada teknologi dan aplikasi telemedicine dan telehealth. Teknologi yang digunakan dalam telemedicine dan telehealth mencakup video conference untuk konsultasi dokter, platform manajemen rekam medis elektronik, aplikasi mobile untuk memantau kesehatan pasien, alat kesehatan pintar yang terhubung dengan internet. Kemudian ada pengertian sistem informasi klinis. Sistem informasi klinis adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait pelayanan kesehatan di klinik dan rumah sakit. Sistem ini membantu dalam mengelola rekam medis pasien, administrasi layanan kesehatan, dan pengambilan keputusan klinis. Kemudian ada komponen-komponen sistem informasi klinis. Komponen utama sistem informasi klinis meliputi data pasien dan rekam medis elektronik, sistem manajemen obat dan farmasi, sistem manajemen laboratorium, sistem pelaporan dan analitik, sistem keamanan dan kesehatan. Kemudian ada modul-modul sistem informasi klinis. Beberapa modul dalam sistem informasi klinis adalah modul pendaftaran pasien, modul rekam medis elektronik, modul penjadwalan, modul manajemen obat, dan modul laporan dan pelaporan. Kemudian ada contoh kasus bab 10. Efektivitas penggunaan telemedicine pada masa pandemi sebagai sarana konsultasi kesehatan. Dalam jurnal ini, contoh kasus telemedicine melibatkan implementasi layanan konsultasi online selama pandemi COVID-19. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa perlu datang langsung ke fasilitas kesehatan. Ini mengurangi risiko pengeluaran dan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Teknologi video, conference, dan aplikasi pemantauan kesehatan digunakan secara efektif. Kemudian ada hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi telemedicine selama pandemi COVID-19 meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang tidak dapat datang langsung ke fasilitas kesehatan. Teknologi seperti konsultasi video, platform pemantauan jarak jauh, dan aplikasi kesehatan digital telah terbukti efektif dan mengurangi risiko penularan penyakit dan mempercepat diagnosis serta penanganan. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi telemedicine dalam pandemi COVID-19 meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi pasien yang tidak dapat datang langsung ke fasilitas kesehatan. Teknologi seperti konsultasi video, platform pemantauan jarak jauh, dan aplikasi kesehatan digital telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko penularan penyakit dan mempercepat diagnosis serta penanganan. Kemudian ada contoh kasus bab 11, Sistem Informasi Klinis berbasis web. Studi kasus klinik Dr. Susana Semarang. Dalam bab 11 jurnal ini dijelaskan implementasi sistem informasi klinis di sebuah klinik yang mengalami peningkatan efisiensi operasional setelah menggunakan sistem berbasis web. Proses pendaftaran pasien, rekam medis, dan pengelolaan stok obat menjadi lebih terstruktur dan akurat. Kesimpulannya, sistem informasi klinis berperan penting dalam meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di klinik dan rumah sakit dengan memanfaatkan teknologi informasi. Proses administrasi dan pelayanan medis menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dengan baik. Nah, mungkin hanya itulah
penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.